Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal evaluasi untuk kelas 8, materi untuk penilaian tengah semester yang kedua, meliputi teorema Pythagoras dan lingkaran. Nanti ada 7 soal yang kita bahas dari 2 bab tersebut. Langsung saja untuk soal nomor 1. Perhatikan gambar dan pernyataan di bawah ini. Ini gambarnya berupa segitiga siku-siku, berarti hubungannya nanti mungkin dengan teorema Pythagoras. Dan ini pernyataan-pernyataannya. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kita cek yang pernyataan 1. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Karena ini X dan Y-nya dijumlah, maka Z kuadrat ini dipastikan dia adalah sisi miringnya. Kita cek apakah Z sisi miring? Ya benar, di sini sisi miring. Berarti kan panjangnya sisi miring adalah hasil kuadrat dari sisi-sisi tegaknya ini. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 2. Ini kan sama, X kuadrat, Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Tapi di sini dikurangi, maka pernyataan kedua ini sudah pasti salah. Ya, sama persis kok. Dan yang nomor 1 ini benar, dijumlahkan, berarti yang nomor 2 dikurangi, itu pasti salah. Yang Romawi 3, yang nomor 3, Z kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Karena di sini tandanya dikurangi, maka X kuadrat ini adalah salah satu sisi tegaknya. Dan Z ini adalah sisi miringnya. Z kuadrat, sisi miring, dikurangi Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Benar ya? Berarti kan sisi miring dikurangi salah satu sisi tegaknya, hasilnya adalah sisi tegak yang lain. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Berarti 4 tidak perlu dibahas ya, karena sudah diketahui 2 pernyataan yang benar. Atau kalau memastikan silakan aja. Ini kan sama. Sementara ini yang benar min, di sini plus sudah pasti, yang nomor 4 itu salah. Nomor 2. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur. Coba kita tentukan arahnya dulu ya. Ibaratnya ini utaranya, ini timur, ini selatan, ini barat. Sebuah kapal berlayar 100 km ke timur. Berarti ke timur ke sana ya. 100 km. Kemudian berbelok ke arah utara. Utara berarti ke atas. Sejauh 75. Sejauh 75 km. Pertanyaannya, jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal. Titik awalnya di sini. Titik awalnya di sini dan titik akhirnya di sini. Jarak terpendek berarti kita tarik sebuah garis dari titik awal ke titik akhirnya. Berarti kan di sini dia membentuk sebuah segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari jarak terpendeknya ini sama seperti mencari sisi miringnya teorema Pythagoras. Ya. Berarti bisa kita hitung sama dengan sisi miringnya adalah akar dari 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Akar dari 10.000 ya. Ditambah 75 kuadrat berapa? 5.625. Ya. Nanti coba dihitung lagi. Sehingga menghasilkan akar dari 15.625. Kalau kalian hitung nanti kalian menemukan nilainya adalah 125 km. Ya. Jadi jarak terpendek kapal dari titik awal sampai ke titik akhirnya ini adalah 125 km. Lanjut ke nomor 3. Sebuah tiang berdiri tegak di atas permukaan tanah. Berarti harus kita sketsa dulu. Sebuah tiang berdiri tegak di atas tanah. Ya. Seutas tali diikatkan pada ujung atas tiang. Ujung atasnya ini itu
diikatkan sebuah tali, kemudian dihubungkan pada sebuah patok di tanah. Jadi kayak bangun tenda itu ya. Jadi patoknya di sini, diikat yang atasnya ini. Jika panjang tali yang menghubungkan ujung tiang dengan patok, berarti talinya tadi ini, ya, panjangnya adalah 17 meter, dan jarak patok ke tiang, patoknya ini, tiangnya ini, jaraknya adalah 8 meter, maka tinggi tiang, berarti tinggi tiang itu yang ini. Berarti sama, ini membentuk segitiga siku-siku, berlaku teorema Pitagoras. Kita lihat, di sini yang diketahui sisi miring, dan salah satu sisi tegak. Maka untuk mencari sisi tegak yang lain, ya, pengkuadratannya dikurangi. Sisi miringnya kuadrat, akar ya maaf, akar dari sisi miringnya 17 kuadrat dikurangi salah satu sisi tegaknya 8 kuadrat. Akar dari 289 kurangi 64. Hasilnya adalah akar dari 225 adalah 15. Satuannya meter. Sehingga tinggi tiangnya adalah 15 meter. Kalau jelas ya. Nomor 4. Masuk ke bab lingkaran. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran tampak seperti pada gambar. Kita lihat. Tamannya seperti ini, dia kan berbentuk seperti juring. Kalau ibaratnya juring itu kan kayak semacam potongan pizza gitu ya. Dari satu lingkaran penuh kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setiap potong itu luasnya dinamakan sebagai luas juring. Di sekeliling taman, ini kebanyakannya. Di sekeliling taman akan dipasang pagar kawat 3 kali putaran. Panjang kawat minimal yang diperlukan adalah di sekelilingnya. Berarti kan kalau kita menghitung pagarnya, berarti kan ini, panjangnya ini berapa, ditambah panjangnya ini berapa, kemudian ditambah panjangnya ini berapa. Ya. Kalau panjangnya ini dan ini kan jelas, ini kan jari-jarinya lingkaran, sehingga kalau di sini 21 meter, berarti yang di sini juga 21 meter. Tinggal pertanyaannya, yang melengkung ini berapa? Yang melengkung ini kan dinamakan sebagai busurnya lingkaran. Ya. Berarti kita harus cari busurnya dulu. Ya. Yang ditanyakannya adalah busur, berarti kita pakai perbandingan. Ya. Panjang busur itu dibandingkan dengan kelilingnya lingkaran. Sama dengan kita cari pembandingnya. Panjang busur per keliling lingkaran. Kemudian dari soal diketahui apa lagi sehingga menjadi pasangan perbandingannya. Di sini diketahui 120 derajat. Berarti ini kan sudut pusatnya. Berarti perbandingannya adalah sudut pusat per 360 atau sudut satu putaran. Dari sini sudut pusatnya sudah ada. 360-nya nilainya tetap. Panjang busur yang ditanyakan, keliling lingkarannya belum ada. Berarti tugas kita adalah mencari keliling lingkarannya dulu. Ya. Misalkan keliling lingkarannya di sini ya. Keliling, karena di sini diketahuinya jari-jari adalah 2 kali pi kali jari-jari. 2 kali 22 per 7 kali 21. Ya. Kita coret-coret. 1, ini 3. 2 kali 2 kali 22. 44 kali 3, 132. Sehingga kelilingnya adalah 132. Kita masukkan ke perbandingannya. PB, panjang busur, per kelilingnya adalah 132, sama dengan sudut pusatnya 120 derajat, per 360 derajat. Ini kan dicoret ya. 1, ini 3, dikalikan silang. 3 PB, sama dengan 132 kali 1, sehingga PB-nya adalah 132 dibagi 3. Sama dengan, berapa ini? 43. Ya. 44. 44. Jadi,
panjang busurnya ini ketemunya adalah 44. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah di sekeliling taman akan dipasang pagar, ya. Berarti kan pagar yang diperlukan satu putaran dulu ya. Berarti kan 21 tambah 21 tambah 44. Sehingga pagarnya, mungkin dengan warna yang beda ya biar tahu. Pagarnya di sini 3 kali putaran, berarti 3 kali 21 tambah 21 tambah 44 sama dengan 3 kali 21 tambah 21 42, 42 tambah 44 86. 258 ya. Jadi panjang kawat yang diperlukan minimal adalah 258 meter. Ya, karena di sini satuannya meter. Ya. Oke. Jadi urut-urutannya itu. Ya. Dalam lingkaran untuk mencari panjang busur atau mencari luas juring itu kan pakai perbandingannya. Jadi yang ditanyakan apa, kita pasangannya perbandingan siapa? Sama dengan pembandingnya ini siapa? Ya dia dari soal yang diketahui sudut pusat, berarti ya sudut pusat per siapa pasangannya 360 derajat. Kita olah ketemu jawabannya itu. Berikutnya, ini kaitannya dengan sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar lingkaran yang berpusat di titik O berikut. Besar sudut AOB. AOB berarti yang ini ya. AOB adalah 110 derajat. Ya. Tentukan besar sudut BDC. BDC berarti yang ini. Ya. Karena di sini dalam soal ada sudut pusat dan sudut keliling, maka hubungan antara mereka cuma ada satu, di mana sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, atau menghadap ke arah yang sama, maka besarnya sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, atau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Yang ditanyakan ini sudut BDC, karena dia titik sudutnya di lengkungannya lingkaran, berarti dia adalah sudut keliling. Kemudian yang diketahui adalah sudut AOB. AOB titik sudutnya di titik pusat, berarti dia sudut pusat. Kalau kita lihat, tadi kan syaratnya bisa dihubungkan antara sudut pusat dan sudut keliling adalah menghadap ke busur yang sama. Tapi kalau kita lihat, sudut AOB menghadap busurnya ke AB. Sedangkan yang ditanyakan sudut BDC menghadapnya ke busur BC. Berarti mereka tidak menghadap busur yang sama. Maka harus kita akali dulu. Yang ditanyakan kan BDC. BDC menghadap ke busur BC. Maka sudut pusat mana yang menghadap ke BC ini? Yaitu sudut BOC. Maka untuk menemukan BDC kita harus menentukan BOC-nya dulu. Ya. Di sini untuk menemukan BOC kita kaitkan dengan AOB. AOB 110. AC ini adalah diameter. Garis lurus kan ya. Kita cek sudut AOB kalau kita jumlahkan dengan sudut BOC ini. Mereka berdua kan membentuk sudut lurus. Atau hubungannya kelas 7 dulu berpelurus. Kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Sehingga kalau ini 110, biar genap 180, berarti sini adalah 70 derajat. Ya. Kemudian baru kita kaitkan dengan sudut kelilingnya ini. Sudut keliling berarti kan setengahnya sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama. Sehingga sudut BDC adalah setengahnya dari 70. Setengahnya dari 70 adalah 35 derajat. Oke, insyaallah jelas ya. Lanjut. Berikutnya 2 soal yang terakhir berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Garis singgung 2 lingkaran. Untuk garis singgung 2 lingkaran ada pola sederhana yang bisa dipraktekkan baik untuk garis singgung persekutuan dalam maupun garis singgung persekutuan luar. Kita sering menyebutnya dengan nama jari-jari pusing.
Atau gampangannya, ketika ada soal tentang garis singgung dua lingkaran, maka yang kita buat terlebih dahulu adalah sebuah pola segitiga siku-siku. Di mana dari situ kan akan berlaku teorema Pythagoras. Di mana sisi alasnya ini itu sebagai jari-jari, ya, sebagai jari-jarinya. Yang kita masukkan di sini adalah ukuran jari-jari. Di mana jari-jarinya karena ada dua lingkaran, pasti jari-jarinya ada dua. Jari-jari lingkaran yang besar maupun jari-jari lingkaran yang kecil. Terus bagaimana kita mentotalnya nanti atau mengisi jari-jari yang di sisi bawah ini? Kalau nanti garis singgungnya adalah garis singgung luar, maka nanti jari-jarinya kita kurangi. Baru kita masukkan ke ukuran sisinya sini. Ketika nanti singgungnya adalah singgung dalam, enggak, saya perkecil ya. Kalau singgungnya luar, saya ulangi lagi, nanti jari-jarinya, dua jari-jarinya itu dikurangi. Tapi kalau singgungnya adalah singgung dalam, maka nanti dua jari-jarinya itu ditambah, baru dimasukkan ke sisinya sini. Kemudian sisi tegak yang satunya ini adalah garis singgung. Jadi nanti ketika ada soal mencari garis singgung, berarti sama seperti dalam teorema Pythagoras, mencari singgungnya ini. Kalau dalam soal suruh mencari jari-jarinya, berarti sama seperti mencarinya ini. Terus yang sisi miringnya siapa? Itu sebagai titik pusat, jarak titik pusatnya. Sehingga lebih terkenal dengan nama jari-jari pusing. Ya. Jadi pasti dalam soal garis singgung persekutuan hanya mencari salah satu dari ketiganya ini. Kadang mencari pusatnya, singgungnya, atau jari-jarinya. Kita praktekkan ke nomor 6 ini. Sekarang saya buat dulu ya. Oke. Baru saya baca. Dan nanti saya masukkan ukuran-ukuran yang diketahui. Panjang garis singgung persekutuan luar. Di sini ada kata-kata persekutuan luar. Berarti fokusnya kalau persekutuan luar nanti dengan jari-jarinya ini. Berarti nanti jari-jarinya kan dikurangi. Panjang garis singgung persekutuan luar, dua lingkaran yang berpusat di P dan Q adalah 24. Berarti 24 ini kan garis singgung. Berarti singgung. Berarti kita tulis di sini. 24. Jika panjang jari-jari lingkaran yang kecil 4 cm. Karena singgungnya luar, tadi kan dikurangi. Ya, jadi memprosesnya jari-jarinya berapa kan dikurangi. Yang kecil berarti di belakang sini. Itu adalah 4 cm. Dan jarak titik pusat, berarti pusatnya ini, berarti sisi miringnya ini, adalah 25 cm. Maka panjang jari-jari yang lain berapa? Ya, berarti kita cari dulu total jari-jarinya. Tidak usah lama-lama, kita pakai triple Pythagoras. 25, 24, pasti yang satunya pasangannya triple Pythagoras adalah 7. Ya kan ya? Yang ditanyakan adalah jari-jari yang besar. Berarti kan berapa, bilangan berapa kalau dikurangi 4 hasilnya 7. Bilangan tersebut adalah 11. Jadi jari-jari yang lainnya adalah 11. Satu soal lagi, sama. Tentang garis singgung, berarti kita buat dulu elek-elekan. Ya. Biasa aja gini ya. Diketahui dua lingkaran berjari-jari 12 dan 5. Ini jari-jarinya dua-duanya diketahui, yaitu 12 sama 5. Yang tengahnya masih saya kosongi, nanti menunggu kalimat berikutnya, itu singgung dalam atau singgung luar. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya, luar berarti dikurangi. Garis singgung luarnya, garis singgung berarti yang tegak ini ya, 24. Maka jarak titik pusatnya berapa? Berarti podo karo mencari sisi miringnya. Ya. 12 kurangi 5 adalah 7. Ya. Pakai triple lagi. 7, 24, berarti sininya adalah 25. Sehingga jarak titik pusatnya adalah 25 cm. Kira-kira seperti itu. 7 soal yang kita bahas di evaluasi pertama, persiapan untuk PTS kelas 8, materinya matematika tentang teorema Pythagoras dan lingkaran. Oke, sementara sampai sini. Selamat belajar.